Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matori Dona Putrawan. Ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai keamanan sistem informasi. Pada keamanan sistem informasi kali ini saya telah membagi beberapa sub pembahasan di berikut. Yang pertama, pengenalan keamanan sistem informasi. Yang kedua, masalah dalam keamanan sistem informasi. Yang ketiga, tujuan keamanan sistem informasi. Yang keempat adalah manajemen risiko. Masuk pada materi pertama. Keamanan sistem informasi adalah rangkaian praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman seperti serangan cyber, malware, dan pengguna yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan sistem informasi adalah untuk melindungi data penting dan sistem informasi agar tidak disalahgunakan, diretas, atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Praktik keamanan sistem informasi mencakup penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi, dan penggunaan ketat dan pengendalian akses pemantauan sistem serta kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat. Masalah dalam keamanan sistem informasi. Terdapat berbagai macam masalah dalam keamanan sistem informasi, diantaranya serangan cyber. Serangan ini yang dilakukan oleh peretas yang mencoba untuk masuk ke dalam sistem atau jaringan komputer dengan tujuan mencuri data atau merusak sistem. Jenis serangan cyber meliputi phishing, malware, denial of service atau DOS, dan lain-lain. Yang kedua, intruders. Ancaman terbesar bagi keamanan sistem informasi seringkali berasal dari orang dalam organisasi, seperti karyawan atau kontraktor yang memiliki akses ke sistem. Ancaman dari orang dalam ini dapat berupa pencurian data, penghancuran sistem, atau penggunaan data secara tidak sah. Yang ketiga, yaitu kelemahan dalam perangkat lunak atau sistem operasi. Perangkat lunak atau sistem operasi yang rentan dapat menjadi sasaran serangan oleh peretas. Pembaruan teratur dan pemantauan keamanan yang ketat diperlukan untuk menghindari kerentanan ini. Yang keempat, itu kebocoran data. Ini terjadi ketika data penting atau rahasia diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data dapat terjadi ketika kesalahan manusia, kelemahan teknis, atau serangan cyber. Yang kelima, ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan peraturan keamanan yang ketat. Namun seringkali karyawan tidak mematuhi kebijakan ini. Hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan sistem informasi. Yang kedua, tujuan sistem informasi. Tujuan keamanan sistem informasi adalah untuk melindungi sistem, data, dan informasi yang tersimpan di dalam dari ancaman yang berasal dari luar ataupun dalam organisasi. Beberapa tujuan khusus dari keamanan sistem informasi meliputi kerahasiaan. Tujuan ini adalah untuk melindungi data dan informasi yang sensitif dari akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh dari yang perlu dijaga kerahasiaannya adalah data pribadi, pelanggan, rencana bisnis, dan rahasia industri. Yang kedua, integritas. Tujuan ini untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disimpan di dalam sistem tetap akurat dan tidak diubah tanpa otoritas yang sah. Ketergangguan integritas dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi yang buruk bagi organisasi. Ketersediaan. Tujuan ini untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang sah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, keamanan fisik. Tujuan ini untuk melindungi perangkat keras dan infrastruktur fisik yang mendukung sistem informasi dari pencurian, kerusakan, ataupun kerusakan yang disengaja. Yang selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sistem informasi atau MRSI. Adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dan dalam sistem informasi tersebut. Langkah-langkah dalam manajemen risiko sistem informasi meliputi yang pertama itu identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko memiliki potensi yang terkait dengan sistem informasi seperti kerentanan keamanan atau kegagalan sistem. Yang kedua, penilaian risiko. Nilai besarnya dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, pengembangan strategi manajemen risiko.
Menentukan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko tersebut, seperti mengambil tindakan pencegahan mengambil risiko. Keempat, pelaksanaan strategi manajemen risiko. Melakukan strategi yang telah ditetapkan dan mengelola risiko tersebut menjadi secara aktif. Yang kelima, itu evaluasi dan pengawasan. Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi untuk menilai efektivitas strategi manajemen risiko dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.